Sidang lanjutan gugatan perdata jasa SEMA Jokowi di Pengadilan Negeri Solo kembali digelar dengan agenda mediasi. Dalam mediasi perdana ini belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Ya, mediasi sidang gugatan ijazah SMA Jokowi di PN Solo dipimpin mediator yang ditunjuk kedua pihak, baik penggugat dan tergugat, yaitu Prof. Adi Sulistiono. Sidang mediasi berlangsung sekitar 1,5 jam dan berlangsung tertutup. Dalam persidangan mediasi kali ini belum mendapatkan titik temu antara tergugat dan juga penggugat. Masing-masing memiliki alasan tidak adanya kekuatan legal standing dan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik. Sidang pun akhirnya ditutup dan dilanjutkan kembali pada Rabu pekan depan. Ya, kembali melanjutkan dialog kita terkait aspal. Asli atau palsu, ya kan? Saya langsung mau ke Bang Silvester. Ini cukup menarik, adalah kertas yang dibawa oleh Bang Silvester pagi hari ini. Ini apa, Bang? Ada kopiannya ijazahnya Pak Jokowi ini kopian aja, jadi ini digital ya, bukan yang otentik. Nah, tapi intinya ini yang dituduh mereka yang palsu. Tapi ini yang dituduh palsu. Ada kacamata, pakai kacamata. Jadi mereka bilang ini fontnya belum ada katanya di tahun itu. Kalau saya lihat di Google, font New Roman itu dari tahun 1935, gitu loh, yang dipakai oleh surat kabar Inggris ya. Jadi intinya itu. Jadi ini foto ini sama yang katanya ini. Ya, kabarnya fotonya itu adalah Dumatno begitu ya, bukan Pak Jokowi. Budi Utomo, sepupunya Pak Jokowi yang lahir tahun 77. Nah, jadi kan sebenarnya Roy Suryo belum bisa memastikan pemalsuan itu terjadi tahun berapa. Berarti kan kira-kira tahun 85 ya. Kalau secara akal sehat kita, karena 85. Keluarnya tanggal 85. Berarti 85, Dumatno ini lahir 77. Berarti waktu itu tahun 85 Dumatno berusia 14 tahun. Apakah masuk akal anak usia 14 tahun fotonya kayak begini? Nah, ya kan? Ini kan cukup dewasa, Pak. Pakai kumis. Ini dewasa sekali. Kalau menurut saya sih usia di atas 20 ya. Bukan 14 tahun. Ini foto Pak Dumatno yang sekarang? Ini Pak Dumatno yang sekarang. Terus yang kedua, Pak Jokowi setelah itu, waktu beliau menikah, tahun 86. Nah iya, karena orang-orang bilang kok dulu pakai kacamata, sekarang Pak Jokowi juga. Enggak gitu. Nah, ini kan pakai kacamata tahun 86. Terus Pak Jokowi menghadiri seminar tahun 98. Ini ada Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Jaya Supratna. Tahun 98, pakai kacamata juga. Ini. Terus ini foto-foto beliau waktu Mapala dengan naik gunung sama teman-temannya. Terus ini kesaksian daripada teman-temannya yang satu angkatan. Jadi intinya banyak kekonyolan yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS menurut saya. Karena apa? Boleh saya pegang, Bang? Iya, silakan. Karena dari yang beginian aja kita bisa membalikan logika-logika yang mereka tuduhan-tuduhan dari mereka itu kita bisa bantah. Ini ya, ijazahnya izin saya tunjukin ya, Bang ya. Jadi ini ijazah digital namanya. Jadi ijazah yang fotokopian dan sebagainya yang di media sosial. Harusnya mereka tuh punya ijazah palsu yang otentik, hard copy-nya. Ini loh dipalsukan oleh siapa, tahun berapa, ini ijazahnya. Tapi kan Bang Silvester, terkadang kan kita untuk melakukan pembuktian bahwa ini asli atau palsu kan kita tidak harus memiliki yang palsunya dulu. Mungkin kan ada orang yang sudah mengetahui, ini tidak palsu, walaupun sudah melihat yang aslinya. Tapi kan tidak bisa menuduh orang dulu, Bang. Gitu loh, Bang Philip. Jadi kalau menuduh orang dulu, saya menuduh Bang Philip ijazah palsu nih, Bang Philip. Artinya harus ada buktinya. Bang Philip marah nggak kira-kira? Iya kan? Betul. Gitu tapi kan mungkin mereka punya kali buktinya. Berarti intinya Pak Jokowi sama sekali. Pak Jokowi sudah siap lah ya sampai melakukan ini, berarti punya sama sekali. Ijazah asli Pak Jokowi itu di tangan Pak Jokowi. Seperti Mbak Putri kan. Tadi saya tanya ijazah asli Mbak Putri di mana? Di rumah. Kan? Hanya Mbak Putri yang tahu kan? Iya. Jadi Pak Jokowi itu
tidak bisa gitu loh. Undang-undang mengharuskan beliau, oh kan kata masyarakat atau teman-teman kata mereka, tinggal diperlihatkan saja, nggak semudah itu Ferguson gitu loh, nggak semudah itu. Karena undang-undang tidak memerintahkan atau mengharuskan seseorang itu memberikan ijazah di depan umum, karena ini sangat berbahaya. Sama Ya, itu seperti identitas buku ya, bank betul. gitu loh, ya kan. Terus SIM dan sebagainya, itu yang bisa disalahgunakan. Tapi apa sih keuntungannya kira-kira dari pelaporan ini? Pak Apa sih Jokowi, upayanya kalau dari tim relawan sendiri melihat apa ya upaya karena apa? ini biar saja agar semuanya terbuka kan, maksudnya begitu, biar nggak ada kegaduhan lagi. Karena menurut kita ini kegaduhan yang apa ya, remeh-temeh sih, menurut saya receh. konyol gitu loh. Bangsa ini kan harus membangun, berkolaborasi. Pak Baik. Prabowo dan Mas Gibran ini mempunyai tantangan geopolitik ekonomi yang sangat-sangat tidak menentu saat ini. Baik. Pak Ahyar, Bang Silver bilang nggak ada bukti sebetulnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu menuduh ijazah palsu. Tapi kalau dihukum pidana ini gimana? Membuktikan bahwa memang itu palsu atau tidak? Ya macam-macam ya. Bisa berdasarkan suatu analisa dari apa yang diperoleh. Tapi apakah analisa itu tepat atau tidak, nanti bisa di-counter oleh pihak. Nah, kalau kembali ke masalah ini akan terbuka nanti. Semua pihak akan mengemukakan, tentu pihak Pak Roy Suryo, kenapa dia mengatakan ini adalah palsu. Tentu akan dia kajiannya berdasar apa, mungkin ada ahli juga nanti akan ada saksi, ada ahli 5, paling tidak 3 mungkin atau 4 alat itu ya. Saksi, kemudian keterangan ahli, mungkin ada surat yang dianalisa atau petunjuk. Kalau terdakwa tentu nggak akan mungkin nanti kan ya. Itu akan terbuka, dikemukakan. Nah, pertama kali yang membuktikan itu adalah pihak kejaksaan sebenarnya. Tentu nanti akan dari sini bisa pihak jaksa mengatakan perbuatan Pak Roy ini sekiranya memang berlanjut pidana, apakah itu memang palsu? Jadi kalau pihak kejaksaan tentu nanti akan mengeluarkan yang asli. Iya. Ya, tentu akan di sana. Karena yang di dalam pertama kali yang membuktikan itulah pihak kejaksaan. Oke, apakah nanti pembuktian ijazahnya palsu atau enggak nanti akan diminta juga mungkin teman-teman sangkatannya Pak Jokowi untuk disamakan begitu atau bagaimana? Kalau mau komprehensif tentu demikian. Ada surat, ada saksi. Bisa kan pihak lembaga yang mengeluarkan ini juga bukan mustahil juga dipanggil oleh, ini kan pengembangan oleh pihak penyidik nanti. Ya kan? Kalau perlu di situ, tentu kalau bisa berjalan ke tahap pembuktian nanti, pihak polisi yakin ini adalah suatu tindak pidana diduga dilakukan oleh orang-orang tertentu, diajukan kejaksaan. Jika jaksa JPU yakin dibuat P21, disidangkanlah. Rumit nggak sih Pak? Mengungkapkan, membuktikannya gitu? Enggak juga. Tentu akan dilihat nanti, tapi butuh waktu tentu kesabaran kita. Mana hard copy-nya, Tidak rumit, mana tapi lama saksinya, gitu mana. ya. Tentu akan di-counter oleh pihak Nggak lama juga sih. Pihak cepet Nggak sih. lama. pihak terdakwa nanti tentu akan kalau berlanjut ya, akan meng-counter itu. Nah, nanti hakim melihat. Benar nggak sih? Jadi awalnya ini nanti adanya pencemaran nama baik, adanya fitnah adalah harus dibuktikan dulu ini palsu atau tidak. Oh, iya. Berarti Kalau ini pembuktiannya tidak dulu palsu, ya, ijazahnya ya. Kalau ini tidak palsu, barulah ada pencemaran nama baik, ada fitnah. Pelaporan ulang atau itu satu kesatuan? Nah, ini udah satu-satuan. Nanti kan jaksa yang akan Baru membawa. penetapan Bahwa tersangka. ini enggak benar, ini adalah asli. Anda memfitnah, mengatakan ini palsu, padahal ini adalah asli. Nah, dibuktikan alat bukti. Nah, pihak yang terdakwa nanti juga, oh nggak bisa. Dia juga punya alat bukti surat, dia juga ada ahli, dia juga mungkin ada saksi. Disitulah nanti hakim yang akan menimbang. Mana yang dia, karena hakimlah yang akan menentukan keyakinan dia. Dari mana, pihak mana alat buktinya yang akan dia terima. Nah, kalau memang nantinya akan ada pemanggilan dari pihak kampus, dari teman-teman Pak Jokowi, apakah kemudian Jakarta menjadi wilayah pelaporan yang cukup kuat menurut Pak Tahir? Tergantung di mana tindak pidana ini terjadi. Nggak harus dipanggil pihak yang mengelola lembaga, teman-temannya Pak Jokowi,
harus di Jogja juga nggak begitu, di mana aja bisa. Oke. Di mana yakinnya, lokus deliktinya ini di mana terjadi. Karena ini akan berkaitan nanti eksepsi dia tidak kompeten untuk menyidangkan. Oke. Nah itu dulu nanti. Berarti Bang Silver yang dilaporkan itu statement-statement yang di sosial media, yang tayang, Yang tuduhan-tuduhan. yang syutingnya di Jakarta itu Iya. ya maksudnya ya? Kemungkinan itu yang terakhir. Yang di beberapa stasiun TV atau podcast. Itu jadi barang bukti yang dibawa? Itu barang bukti karena di situ Roy CS mengatakan 100% ijazahnya palsu. Terus saya tambahkan sedikit. Sebenarnya pelaporan ini kan memang haknya Pak Jokowi sebagai warga negara ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada, sudah ada mulai kayak Abraham Samad mengatakan bahwa pelaporan ini membungkam suara-suara kritis, ya kan. Terus ada pengamat mengatakan masa Pak Jokowi tega mau menjarakan warganya sendiri. Jadi menurut saya kan kemarin kan kawan-kawan ini kan minta gitu loh, ya kan. Pak Jokowi sudah bersabar dari 2014, 2019 sampai sekarang. Sampai sudah tidak menjabat pun juga masih juga isu ini sampai diangkat. tidak menjabat pun mereka kan pinginnya Pak Jokowi pertama dilengserkan, nggak berhasil. Jadi tujuannya apa kira-kira menurut Anda? Adu domba antara Pak Prabowo dan Mas Gibran dan Pak Jokowi gitu loh. Karena ini desain semua. Bagaimana orang-orang yang kalah pilpres kemarin masih belum bisa move on, masih marah. Terus banyak peramal ekonomi, terus peramal ada agama juga, peramal artis mengatakan Indonesia ini akan kritis secara ekonomi dan sebagainya. Habis itu Pak Prabowo akan dikudeta. Jadi saya tambahkan lagi, Bang, ada juga pengamat mengatakan bahwa pelaporan ini masa Pak Jokowi itu tega sih. Padahal gini, saya udah ngomong sama Roy, Mas Roy, setelah beberapa kali pertemuan habis di TV, di podcast itu, saya bilang, Mas, tolong dipikirkan. Mas ini udah tua, saya bilang gitu. Ngapain Berarti sih? sudah berupaya untuk mediasi begitu Saya udah ya? ngomong, saya bilang, saya akan bantu. Saya bilang, udahlah. Kalau sekarang sudah tertutup rapat berarti? Enggak juga. Jadi ini Pak Jokowi itu seorang yang pemaaf. Jadi saya harus katakan bahwa Pak Jokowi akan bijaksana di sini. Baik. Tergantung dari mereka. Mereka mau ngotot terus, akhirnya mereka masuk penjara, atau mereka mau secara gentleman minta maaf. baik, gitu. berarti singkat saja, ini akan diteruskan kasus hukumnya sampai persidangan atau hanya pembelajaran? Saya yakin Pak Jokowi akan melakukan pembelajaran, tapi tergantung mereka. Oke, Gitu. tergantung dari Roy Suryo CS ya maksudnya ya. Apakah masih mau menyebarkan dugaan fitnah saya tadi tahu atau ini bagaimana? karena saya berbincang hanya berdua. Dan Oke, saya baik, termasuk baik. yang mendesak Bapak lapor, Pak. Lapor. Masyarakat pingin Bapak lapor, teman-teman pingin Bapak lapor. Baik, Oke. terima kasih Bang Baik. Sylvester dan juga Pak Tahir untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita tunggu ya bagaimana ini aspal, asli atau palsu ya kan? Tinggal menunggu. Terima kasih Bang Sylvester Terima atas kasih, waktunya. Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Philip.